kegeraman sudah terjadi sangat luar biasa bahkan sebelum pemilu. Tetapi saja ternyata praktek-praktek bernegara yang nir-etika, yang melawan kedaulatan rakyat, mengabaikan suara rakyat ini masih berlangsung sampai hari ini. Apa terus itu yang salah Jokowi juga? Bukan saya membela Jokowi, enggak. Ada banyak kesalahan mungkin yang dibuat beliau, tapi ada juga banyak prestasi yang dia buat, kan begitu. Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu. Ya. Ayo, sampaikan kepada anggota DPR. Selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gurungan Google semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah tuh, tantangan terbuka dari Bu Irma Nasdem atau Bu Irma Suryani Caniago kepada forum rektor untuk menggerakkan demo tentang RUU perampasan aset. Didorong dong, jangan terus koar-koar soal Jokowi gini, dinasti gini dan lain sebagainya, tapi RUU perampasan aset dibiarin saja. Sebenarnya ini mewakili rakyat atau mewakili partai sih? Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Pak Rektor, guru besar seperti Pak Rektor kenapa harus wajib turun hari ini bersama mahasiswa? Kawan-kawan mahasiswa ini aktor bangsa yang tidak bisa kita lupakan dan mereka sekarang menjalankan hak konstitusionalnya. Jadi wajib bagi kampus untuk mendukungnya karena melarang mahasiswa menyuarakan aspirasinya ini melanggar konstitusi. Dan apa yang disuarakan adalah bentuk kepedulian anak bangsa yang sebetulnya hari ini atau kemarin ada titik kulminasi. Sebetulnya kegeraman sudah terjadi sangat luar biasa bahkan sebelum pemilu. Tetapi saja ternyata praktek-praktek bernegara yang nir-etika, yang melawan kedaulatan rakyat, mengabaikan suara rakyat ini masih berlangsung sampai hari ini. Sehingga suara hari ini tidak bisa kita abaikan, adalah suara-suara jernih dari Jakarta. Mudah-mudahan suara ini juga teramplifikasi di banyak pojok kota di Indonesia dan kita berharap semuanya ini didengar oleh mereka yang berkuasa dan kemudian membuat perubahan-perubahan yang semestinya. Mumpung masih ada waktu. Kali yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan kalau dihitung-hitung kata masyarakat netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Betul. Saya juga minta nih Banyak yang nggak sama demo. forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu. Ya. Ayo, sampaikan kepada anggota DPR. Selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Politis. Saya berharap sekali forum rektor mendukung RUU PPRT agar penata rumah tangga kita itu terlindungi. Penata rumah tangga itu memberikan devisa negara yang sangat besar untuk bangsa ini. Manila yang namanya Filipina itu, Angku, devisa negaranya itu dari PPRT. Saya bilang kepada Menteri Tenaga Kerja baru tadi siang sama Bu Ida Fauzia, kalau saja pemerintah fokus pada pendidikan vokasi bagi rakyat Indonesia yang tidak beruntung dalam pendidikan formalnya, kemudian pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar,
SDM yang besar ini dalam bonus demografi ini, kita nggak akan keteteran. Kita kan nggak akan, hutang kita nggak akan sebesar ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kan nggak ada juga. DPR sampai hari ini nggak ngesah-ngesahin kok. Itu RUU PPRT itu masih di tangan pimpinan DPR kok sampai hari ini. Dan Yang kami salah Maju Jokowi. Perempuan Indonesia protes karena itu. Apa yang dilakukan DPR? Nggak ada juga. Saya anggota DPR loh. Tapi bagi saya nggak ada salahnya juga saya mengkritisi DPR. Tapi mengkritisinya juga konstruktif. Kalau kita hanya ingin saling menyalahkan, caci maki, nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah? Ada yang salah, kritisi. Tapi jangan bakar-bakaran, yang rugi rakyat kok. Masa orang berpendidikan bakar-bakaran? Gak boleh. Gak boleh. Ya kan? Bikin malu. Kalau ada yang tadi bilang merobohkan gerbang DPR, nggak ada masalah. Bong namanya demo itu dilindungi oleh undang-undang kok, boleh. Kalau DPR-nya brengsek juga boleh kok di demo. Dicaci maki pun nggak ada masalah, sepanjang tidak memfitnah. Caci maki aja, memang kondisinya seperti itu. Bayangin ya, ini partai politik ini, yang penting bagi partai politik hari ini dapat kursi, bisa masuk parlemen. Mau pecandu, mau koruptor, mau yang saya udah nggak tahu lagi deh. Yang punya otak, nggak punya otak, masuk semua. Yang penting bisa bawa kursi. Hancur negara ini kalau yang namanya parlemennya seperti ini. Kan begitu. Perbaiki partai politiknya, perbaiki kaderisasinya. Pilih benar-benar anggota yang benar-benar bagus. Ada aktivis yang bagus, punya otak, mau membangun bangsa ini, nggak punya finansial, ya dorong dong, bantu. Jangan malah anaknya si A, pengusaha si B, masuk semua ke DPR. Nanti sampai di dalam DPR, apa yang terjadi? Cuma jadi follower. Tanya tuh Dedi. Enggak, Ded? Follower, datang duduk, bawa makanan, dibawain sama sama asistennya. Duduk aja. Giliran kunjungan kerja cepet. Ya itu isi DPR kalau partai politik nggak memperbaiki. Perbaiki dong. Jadi yang salah bukan Saya Jokowi. sedih ngelihatnya gitu. Sedih loh aku. Bagaimana kita bisa berharap kalau parlemen kita seperti ini? Apa terus itu yang salah Jokowi juga? Bukan saya membela Jokowi, enggak. Ada banyak kesalahan mungkin yang dibuat beliau, tapi ada juga banyak prestasi yang dia buat, kan begitu. Saya kira ini yang mungkin, ya ini curhat sekaligus juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi hari ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki. Yuk kita perbaiki sama-sama.